Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dio Firmansyah dengan NIM 8585786. Saya berasal dari Pokjar Gerati. Di sini saya akan melaksanakan praktek PKP RPP siklus 1. Yuk ikuti bagaimana keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sangat semangat sekali hari ini. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Waduh, sarapan pakai apa ini? Ayo, apa pecel? Sate, waduh enak sekali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Altaf untuk memimpin berdoa ke depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekaligus juga memimpin untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo silakan dipimpin 1, 2, 3. Nah, baik anak-anak, apakah hari ini kelas 4 ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti lengkap semua ya? Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, di sini apakah ada yang punya penggaris? Aku ada. Coba ditunjukkan siapa yang membawa penggaris. Nah, oke, sip, bagus. Nah, ada yang tahu tidak apa fungsi dari penggaris itu? Mengukur panjang. Mengukur panjang benda ya, mengukur panjang suatu benda. Nah, sesuai dengan persepsi yang sudah Bapak berikan, hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mengetahui satuan panjang baku dan tidak baku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengkonversi satuan panjang baku. Dan yang ketiga, kita akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran,
Mari kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik anak-anak, jadi kita akan belajar tentang satuan panjang. Ada yang tahu satuan panjang itu apa? Tak ada ya? Satuan panjang itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Jadi satuan panjang itu satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Itu nanti apapun benda yang akan kalian ukur. Kemudian satuan panjang ini kita bagi menjadi 2. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Satuan panjang dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Benar sekali. Yang pertama yaitu ada satuan panjang baku. Nah, di sini ada satuan panjang baku dan ada satuan panjang tidak baku. Satuan panjang baku itu satuan yang digunakan oleh standar internasional. Jadi semua seluruh dunia itu acuannya sama. Seperti tadi contohnya penggaris. Penggaris satuannya yaitu sentimeter. Nah, jadi satuan yang digunakan di seluruh dunia itu juga sentimeter semua. Jadi ketika anak-anak semua mengukur buku, mengukur meja, kursi, itu hasil yang didapat yaitu sama antara teman yang satu dan teman yang lain. Jadi ini standar internasional. Nah, selanjutnya satuan panjang tidak baku itu kebalikan dari satuan panjang baku, yaitu satuan yang tidak ditetapkan oleh standar internasional. Jadi tidak ada kesamaan antara hasil yang ditunjukkan nantinya. Misalnya, seperti Pak Guru mengukur absensi siswa menggunakan jengkal. 1, 2. Ada 2 jengkal. Berbeda dengan anak-anak, pastinya akan lebih banyak. Karena apa? Faktor dari tangan Pak Guru dan anak-anak berbeda. Nah, itu yang membedakan satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku. Sampai sini paham semua? Paham. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh dari satuan panjang baku. Yang pertama tadi ada penggaris. Penggaris ini kebanyakan hanya sampai angka berapa? Nah, benar sekali. Penggaris umumnya yang sering digunakan yaitu hanya sampai angka 30 cm, tapi juga ada yang 15 cm dan juga ada yang 50 cm. Kemudian di sini ada meteran. Ada yang tahu bentuknya meteran? Seperti apa? Apa? Bulat. Contohnya meteran seperti ini. Ya, atau nama istilah lainnya meteran pita. Ini biasanya digunakan oleh siapa? Penjahit. Benar sekali. Penjahit menggunakan meteran untuk membuat apa? Betul sekali. Jadi contoh dari satuan panjang baku ada penggaris, ada meteran pita. Selanjutnya ada meteran saku. Ada yang tahu? Contoh dari meteran saku yaitu ini biasanya digunakan oleh Pak tukang, benar sekali. Tukang bangunan. Panjang dari meteran rollingnya atau meteran saku ini biasanya sampai 10 meter.
Jadi panjangnya sampai 10 meter. Kalau meteran pita cuma sampai 1,5 meter yang dibuat penjahit-penjahit. Kalau bangunan kan biasanya mengukur dari atas sampai bawah. Jadi kalau sampai 10 meter kan masih nyampe. Ya. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menunjuk salah satu siswa untuk mempraktekkan pengukuran panjang paku menggunakan penggaris. Ayo Bima maju ke depan bawa buku, coba contohkan pengukuran menggunakan penggaris. Ayo tunjukkan kepada teman-teman pengukurannya. Kita tempelkan penggaris dari ujung angka 0 sampai hasilnya ujung ketemu angka berapa Bima? 20. Nah, jadi buku ini memiliki panjang 20 cm. Terima kasih Bima. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada meteran roll. Itu yang biasanya digunakan untuk mengukur jalan. Kalau ada orang biasanya mengukur jalan, mengukur tanah, itu pakai meteran roll. Nah, itu satuannya sama, pakai standar internasional semua. Jadi di sini tadi contoh ada 3. Ini meteran, ada 4 meteran pita, selanjutnya meteran saku. Kemudian ada meteran roll. Jadi semua sudah tahu ya fungsi dan kegunaan dari masing-masing dari satuan panjang baku tadi. Kemudian untuk satuan panjang tidak baku, ini ada contohnya seperti tadi, yaitu jengkal. Yang kedua hasta. Yang ketiga depan. Kemudian ada langkah kaki. Jadi sampai sini sudah paham semua? Pak. Apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan latihan soal untuk anak-anak kerjakan semua. Oke? Baik anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Ayo siapa yang mau maju ke depan? Oke, Alta, ayo silakan maju ke depan. Ayo baca soalnya apa perintahnya? Nomor 1. Ukurlah 4 benda yang ada di sekitar dengan ukur panjang 7. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu konversi satuan panjang, yaitu dari satuan panjang baku. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu satuan panjang baku ada apa saja? Penggaris tadi satuannya apa? Nah, penggaris. Nah, ini ada turunan dari satuan panjang yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Dalam pengoperasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu kita ada istilah turun, ada istilah naik. Jika turun, kita akan kalikan dengan angka 10. Jika naik, ini dibagi 10. Sekarang Bapak punya soal. Ayo, ada yang bisa mengerjakan? Yang belakang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ayo, maju.
Tahu caranya nggak? Tahu. Jadi gini, di sini dulu ada apa? Jadi 5 kilometer kan ada di atas ya. Kita tulis dulu caranya. Jadi biar anak-anak semua tahu bagaimana menghitungnya agar tidak langsung menjawab, agar tidak mudah lupa. Jadi tahu menghitungnya. Jadi 5 kilometer ke meter kan urut. Berarti angkanya dikali, kalau turun dikali. Kita hitung ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau 3 dikali 1000 maka 3. Jadi hasilnya 5.000. ya, tapi ada caranya dulu. Jadi tidak terlihat kayak begini. Takutnya nanti kita mencontek. Ya, jadi ada caranya. Terima kasih. Ayo selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau? Ayo nomor 2 siapa yang mau? Mantap. Pakai cara ya seperti ini ya. Ini nanti bisa dilakukan juga apa-apa. 2 kilometer ditambah 5 meter sama dengan meter. Terima kasih. Nah ini jawaban Anda benar. Di sini ada contoh soal dengan maksudnya dua satuan panjang, ada kilometer sama meter dijadikan meter. Jadi kita harus mengetahui dulu apa keinginan dari soal itu. Jika inginnya soal meter, jadi di sini yang berbeda harus diubah ke satuan meter terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya 2 kilometer ke meter turun dikali kilometer ke meter 1, 2, 3 dikali 1000, 2000. Sedangkan 5 meter ini sudah sama meter, jadi tidak perlu diganti. Jadi hasilnya langsung 2000 ditambah 5 sama dengan 2005 meter. Sampai sini paham anak-anak? Proses bagaimana penggunaan media tangga bintang dalam konversi satuan panjang. Bapak minta 2 meter ke hektometer. 2 mana angka 2 dulu? Ya, 2 meter ke hektometer. Kalau naik dibagi ditambahin 0 sampai di jadi hasilnya berapa? 0,02. Benar. Bapak ingin 5 hektometer ke desimeter. Mana kali? 5 hektometer taruh di bagian dikali jadi 5 hektometer ke desimeter berapa hasilnya? 5000 desimeter. Ada yang perlu ditanyakan? Baik anak-anak, sekarang kita tadi sudah belajar apa saja? Yang keras apa? Satuan panjang. Tadi satuan panjang ada apa saja? Panjang baku dan kemudian apa saja?
saja yang kita pelajari. Satu lagi, mengkonversi satuan panjang. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari macam-macam satuan panjang, yaitu satuan panjang baku dan tidak baku. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari konversi satuan panjang yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebagai tindak lanjut di rumah, Bapak ingin memberikan PR kepada anak-anak semua untuk mengerjakan buku LKS-nya halaman 140. Nanti dikumpulkan ya waktu pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ayo ketua kelas mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran dan akan